Om Swastiastu, yang terhormat dosen pengampu metodologi penelitian pendidikan dasar Prof. Dr. Nyoman Dantes dan Prof. Dr. Igede Margunayasa MPD. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Isri Vera Mahayuni, kelas F Program Studi S2 Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry berbantuan PET Simulation terhadap minat dan prestasi belajar IPA siswa kelas 5 gugus 2 Sekawati. Ya, permasalahan atau fenomena yang mentelatar belakangi judul tersebut adalah hasil survei Trend in Student Activity in Mathematics and Science atau TIMSS itu menyebutkan bahwa Indonesia memiliki masalah serius di bidang IPA. Perolehan skor tersebut memberikan informasi bahwa peserta didik Indonesia itu menempati peringkat ke-39 dari 42 negara itu pada tahun ke-2011 dan 45 dari 48 di tahun 2015. Jadi dari sini bisa dilihat dari pergerakan dari tahun 2011 ke 2015 itu Indonesia mendapatkan penurunan skor ataupun peringkat di tingkat dunia. Selain itu juga secara umum siswa Indonesia itu lemah di semua aspek konten maupun kognitif. Siswa Indonesia itu hanya menguasai soal-soal yang bersifat rutin, komputasi sederhana, serta mengukur pengetahuan atau fakta-fakta yang berkonteks keseharian. Nah, jadi siswa Indonesia itu perlu penguatan kemampuan mengintegrasikan informasi menarik, kesimpulan, serta mengeneralisasi pengetahuan yang dimilikinya ke hal-hal yang lainnya. Berdasarkan paparan tersebut, didapati 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan minat belajar dan prestasi belajar dalam pembelajaran IPA antara siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan PET simulation dengan model pembelajaran konvensional. Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan minat belajar dalam pembelajaran IPAS antara siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan PET simulation dengan pembelajaran konvensional. Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan minat belajar dengan menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan PET simulation dengan model pembelajaran konvensional. Berdasarkan 3 rumusan masalah tersebut, didapatkan juga 3 tujuan penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui perbedaan minat belajar dan prestasi belajar dalam pembelajaran IPAS antara siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan PET simulation dengan model pembelajaran konvensional. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan minat belajar dalam pembelajaran IPAS antara siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan PET simulation dengan model pembelajaran konvensional. Dan yang terakhir, untuk mengetahui perbedaan minat belajar dengan menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan PET simulation dengan model pembelajaran konvensional. Nah, ada 2 manfaat penelitian dalam penelitian ini, yaitu secara teoritis, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya dalam pencapaian minat dan prestasi belajar IPAS siswa melalui model pembelajaran inquiry berbantuan PET simulation yang teruji secara eksperimen. Kemudian, manfaat praktisnya itu bagi siswa, hasil penelitian ini mampu memberikan suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, dan untuk guru, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam mengelola dan mengeksplorasi pembelajaran khususnya mata pelajaran IPAS. Dan untuk sekolah, hasil penelitian ini dapat mengembangkan kreativitas guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan menerapkan pendekatan pembelajaran dan strategi pembelajaran yang tepat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang proses pembelajaran. Dan yang terakhir, bagi penelitian lain, penelitian ini dapat digunakan oleh penelitian lain yang menemui permasalahan yang sama untuk dijadikan salah satu referensi demi ketuntasan penelitian selanjutnya. Kajian teori dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah inquiry berbasis PET simulation. Pembelajaran inquiry adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Sedangkan PET atau Psychic Education Technology yaitu dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk melakukan eksplorasi konsep,
konsep ilmiah melalui percobaan virtual. Jadi, secara umum, inquiry berbasis pet simulation itu adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian atau penemuan melalui proses berpikir secara sistematis yang dibantu melalui percobaan virtual. Kemudian, minat belajar adalah kecenderungan dan keinginan yang kuat dari seseorang untuk terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Sedangkan di sini prestasi belajar itu adalah hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau angka setelah mengikuti tes tertentu. Prestasi belajar ini merujuk kepada pengetahuan kognitif saja. Ada beberapa penelitian relevan yang bisa saya gunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Yang pertama adalah dari Novianti Stefani Wilfrida et al. Tahun 2023 pada artikel yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing berbasis PET simulasi terhadap minat belajar dan pemahaman konsep peserta didik pada materi gerak harmonis sederhana. Dari penelitian itu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing berbasis simulation PET terhadap pemahaman konsep peserta didik. Kemudian yang kedua, Lepu Maria Kaspriani et al. Tahun 2024 dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Simulation PET terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas 9 SMK Syuradika itu menunjukkan bahwa penggunaan media simulasi PET berpengaruh terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas 9 SMAK Syuradika. Kerangka berpikirnya, Tia ambil dari minat belajar itu merupakan salah satu faktor internal yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Siswa yang memiliki minat tinggi terhadap suatu pembelajaran akan cenderung lebih antusias, tekun, dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Peningkatan minat inilah yang akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa salah satu model berdasarkan penelitian relevan yang sebelumnya, pembelajaran inquiry itu berbantuan PET simulation berpengaruh positif terhadap peningkatan minat belajar siswa dan selanjutnya berdampak pula pada peningkatan prestasi belajar IPA siswa, khususnya pada siswa SD. Jenis penelitian ini tergolong ke penelitian kuasi eksperimen atau eksperimen semu, di mana desain pada penelitian ini itu adalah penelitian kuantitatif. Kemudian penelitian ini akan mengambil tempat di gugus 2 Sukawati pada semester 1 tahun ajaran 2025-2026 dengan subjek penelitiannya adalah kelas 5 di SD gugus 2 Sukawati. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes dan teknik non-tes. Metode yang digunakan yaitu non-tes, itu dalam bentuk kuesioner atau angket, dan tes dalam bentuk tes objektif atau dalam bentuk pilihan ganda biasa. Data minat belajar diperoleh melalui angket atau kuesioner, dan data prestasi belajar diperoleh melalui tes prestasi belajar IPAS yang diberikan dalam bentuk pilihan ganda. Sekian proposal tesis yang bisa saya paparkan. Akhir kata, Tia mengucapkan terima kasih kepada dosen pengapung mata kuliah metodologi penelitian pendidikan dasar, dan akhir kata Tia tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om.